Hanya menggunakan 1/4 kilogram tepung beras jadi setampah paya kacang yang super renyah dan gurih. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Membuat paya kacang tanah ternyata gampang banget, bahan-bahannya juga murah dan mudah didapat. Ini bisa jadi ide untuk kue isian toples lebaran, bisa juga untuk ide jualan. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Langkah pertama kita membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Di sini aku sudah siapkan kemiri, bawang putih, aku ada kencur dan ketumbar. Kemudian tambahkan garam, jangan terlalu banyak dulu, nanti bila dirasa kurang asin bisa dikoreksi rasanya. Kemudian dihaluskan. Setelah bumbu dihaluskan, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah atau baskom yang cukup besar, masukkan tepung beras, kemudian tepung tapioka atau tepung aci, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya, tambahkan bubuk kaldu, bisa menggunakan kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang santan, nuanginya secara bertahap sedikit demi sedikit. Ini aku tuang sebanyak 3 kali. Nah, bila adonan sudah menggumpal dan agak berat, kita tuang lagi santannya. Kemudian lanjut aduk lagi sampai adonan menjadi larut. Setelah adonan larut dan tercampur rata, kemudian tuang semua santannya, aduk sampai benar-benar tercampur rata, adonan halus dan licin, serta tidak ada tepung yang menggumpal dan tidak ada endapan di dasar baskom. Kemudian pecahkan 2 telur dan kocok lepas. Setelah dikocok, kemudian tuang ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Nah, bila selesai mengadon, kemudian dikoreksi rasanya ya. Bila kurang asin bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Kemudian masukkan 10 helai daun jeruk. Ini daun jeruknya aku buang tulangnya dan aku iris tipis-tipis seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Agar lebih mudah menggorengnya dan bisa didekatkan dengan wajan, kita pisahkan dalam mangkok atau baskom yang lebih kecil ya teman-teman. Untuk penggunaan kacang tanah ini secukupnya saja. Ini aku gunakan sebanyak 250 gram. Sebelumnya aku sudah cuci dan aku jemur hingga kering. Untuk takaran kacangnya ini sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Bila kalian ingin kacang yang lebih banyak bisa ditambahkan lebih banyak. Bila kalian ingin kacang yang lebih sedikit bisa ditambahkan sedikit. Kemudian tuang minyak ke dalam wajan dan panaskan hingga wajannya benar-benar panas. Setelah wajannya panas, kemudian kita siram bagian pinggiran wajannya dengan minyak. Kemudian kita tuang adonan paya kacangnya dengan menggunakan centong plastik seperti ini di pinggiran seperti ini ya teman-teman. Ini harus cepat satset agar supaya hasilnya bagus.
Kemudian kita siram peyek kacangnya di pinggirannya, nanti bisa lepas dengan sendirinya atau bisa di scrap sedikit ya. Ini karena wajanku ini aku campur-campur buat menumis masakan, jadi memang agak sedikit lengket. Tapi sejauh ini dia baik-baik saja hasilnya menurutku. Menggoreng peyek kacang nggak perlu dibolak-balik ya teman-teman, cukup sekali saja. Bila warnanya sudah kuning keemasan dan minyaknya tenang, tidak ada gelembung-gelembungnya, artinya peyeknya sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Bila nuangnya kurang cepat kayak gini, ini hasilnya jadi jelek ya teman-teman. Jadi perhatikan ya, kalian harus nuanginya cepat, sat-set, biar hasilnya bagus, dia panjang-panjang dan kacangnya dia merata di seluruh permukaan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, walaupun hanya modal seperempat tepung beras yang ditambahkan dengan seperempat tepung aci, hasilnya berlimpah. Bila sudah benar-benar dingin, ini segera disimpan dalam toples kedap udara ya teman-teman, biar renyahnya awet tahan lama. Ini rasanya sangat enak, sangat garing dan renyah, serta tidak terlalu berminyak. Dan cocok banget dijadikan untuk isian toples lebaran. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.